Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera juga buat yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kondisi resesi ekonomi karena pandemi COVID-19 ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian gagal bayar di pinjaman online. Baik, channel ini memang diprioritaskan untuk mencari solusi dan berbagi pengalaman terkait dengan gagal bayar bagi teman-teman yang terlilit di pinjaman online. Tapi sebelum kita bahas pembahasan kita lebih lanjut, tidak lupa saya sampaikan, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan membagikan kemudian video ini kepada teman-teman yang lain yang memiliki masalah yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 5 hal yang harus dihindari ketika Anda gagal bayar di pinjaman online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian gagal bayar di pinjaman online. Dan ini biasanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang kemudian meng-WA saya, meng-inbox saya, dan meng-email saya terkait dengan permasalahan mereka ketika mereka gagal bayar di pinjaman online. Apa saja 5 hal tersebut? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, nomor 1 adalah berhemat dan restrukturisasi keuangan kita. Jadi kita sudah mulai merancang apa saja kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Jadi penuhi saja dulu kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Kalau ternyata kebutuhan-kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi dan kemudian ada sisa dari keuangan kita, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, tapi sisihkan yang kemudian nanti kita akan gunakan untuk membayar cicilan hutang-hutang kita. Sehingga kemudian kalau ini sudah dilakukan, pelan-pelan kemudian kita nego juga terkait dengan keringanan pembayaran hutang kita, maka suatu saat hutang kita pasti akan lunas. Tapi tetap prioritas utama adalah kebutuhan pokok keluarga kita dan diri kita terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau kita akan membayar hutang-hutang kita kalau ternyata kebutuhan pokok kita saja belum terpenuhi. Makan kita tidak terpenuhi, kebutuhan pendidikan anak-anak kita tidak terpenuhi, kemudian kebutuhan misalnya jasmaniah kita tidak terpenuhi, kos kita tidak terpenuhi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau usaha dengan tenang kalau kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi? Maka restrukturisasi keuangan kita benar-benar kemudian kita berhemat, kita list satu persatu, mana kemudian kebutuhan-kebutuhan kita yang penting, yang harus kemudian kita penuhi setiap bulan, kita lihat, kalau ada sisanya, maka sisanya kita sisihkan, sisanya kemudian kita bayarkan secara mencicil kepada pinjaman online yang gagal bayar. Yang kedua, niatkan untuk membayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan niat untuk membayar, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan hutang piutang Bapak Ibu sekalian. Ingat, kita ini gagal bayar, bukan tidak mau bayar. Tapi Bang, kan data saya sudah disebar, saya sudah dibikin malu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, buat saya pribadi adalah terlepas mereka sudah melakukan sebar data dan melakukan tindak pidana kepada kita, tindak pidananya kita laporkan, tetapi kewajiban kita dalam membayar hutang piutang tetap ada. Nah, makanya niatkan kita untuk membayar. Tetapi kalau ada teman-teman yang kemudian bersikap dan berpikir, kalau sudah sebar data saya anggap lunas saja, saya tidak akan mau bayar, rugi kalau saya bayar. Silahkan. Saya pribadi tidak akan kemudian memaksa sikap dan pendapat teman-teman yang kemudian menyikapi sebuah permasalahan tertentu. Cuma setiap hal pasti ada konsekuensinya. Itu yang kemudian harus kita persiapkan bersama-sama. Intinya, niatkan untuk membayar. Yang ketiga, selesaikan satu persatu. Jadi jangan semua diselesaikan, karena itu tidak mungkin. Jadi selesaikan satu persatu. Dicari dulu yang kemudian paling mudah diselesaikan. Atau kemudian teman-teman memiliki prioritas. Aplikasi ini dulu yang harus diselesaikan. Karena alasannya A, B, C, D, E. Lakukan itu. Gitu kan. Kalau saya, cari dulu kemudian yang paling mudah untuk diselesaikan, baru kemudian yang paling berat untuk diselesaikan. Nah, kadang-kadang kita salah dalam menyikapi permasalahan ini. Kadang-kadang kita akan sikapi kemudian mana nih yang ada DC-nya dulu harus kita selesaikan. Kan seperti itu. Kalau saya pribadi malah sebenarnya ketika memang ada DC-nya, tunggu aja DC-nya datang. Sehingga kemudian kita bisa negosiasi dengan field collector atau DC lapangannya. Jadi ketika datang, negosiasi dengan DC lapangannya. Kita ingin cicil sekian dalam beberapa bulan karena memang kondisi keuangan kita tidak
tidak mencukupi. Nah, yang harus diselesaikan sebenarnya terlebih dahulu yang tidak ada desa lapangannya. Kenapa? Karena teror dan intimidasinya itu luar biasa. Sehingga kemudian dengan teror dan intimidasinya berhenti, maka teman-teman memiliki kemudian pikiran yang tenang, hati yang tenang untuk memulai usaha untuk menyelesaikan hutang teman-teman sekalian. Yang keempat, ini tidak kalah penting. Ketika teman-teman gagal bayar, saya yakin perasaan teman-teman itu kalut, panik, takut, kemudian malu dan lain sebagainya. Campur aduk, gado-gado kalau saya bilang. Kenapa? Bahkan kemudian ada yang curhat dengan saya, dia ingin bunuh diri. Jadi dia ngomong seperti ini. Saya pernah sebutkan dan saya pernah lihatkan chatnya juga di video yang lalu. Dia sebutkan, "Bang, kalau saya ingin melihat pisau, inginnya saya bunuh diri aja. Bang, kalau saya ingin melihat gunting, pengennya saya nusuk diri saya aja." Kenapa? Karena dia tertekan. Bahkan ada yang saking tertekan, dia sampai kemudian keguguran anaknya. Saya juga pernah menyampaikan ini dalam video yang lalu, dan juga saya pernah kemudian ngobrol langsung dengan orang yang bersangkutan ketika anaknya keguguran karena dia tertekan secara mental akibat intimidasi dari debt collector. Nah, makanya kemudian salah satu solusinya adalah berbagi. Bagaimana cara berbagi? Masuklah ke grup-grup gagal bayar. Ada yang di Facebook, ada yang WA, ada yang Telegram, ada yang Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian berbagi, sharing, bertanya, banyak bertanya. Gitu kan? Nah, bagi teman-teman yang kemudian sudah memiliki mental yang kuat, bantu saudara-saudara kita yang lain. Jangan kemudian dijerumuskan juga ke dalam lubang yang lebih dalam. Jerumuskan seperti apa misalnya? Misalnya contoh tadi dijerumuskannya seperti apa? Misalnya seperti dalam video saya yang lalu disebutkan bahwa saya bisa hapus data pinjaman online, itu menjerumuskan namanya. Atau kemudian berusaha menipu saudara kita yang lain. Tapi berikan solusi kepada yang bersangkutan, kuatkan mentalnya sehingga kemudian kita bisa sama-sama keluar dari lilitan pinjaman online. Yang kelima, kuatkan mental. Inilah yang paling pokok. Jadi ketika teman-teman merasa kemudian diintimidasi oleh debt collector membuat mental teman-teman turun atau down, maka tidak bisa tidak, yakinlah dengan diri teman-teman sendiri, kuatkan mental teman-teman. Bang punya solusinya? Punya. Dalam video yang lalu saya sampaikan, ketika teman-teman diintimidasi oleh debt collector, jangan dijawab pesan WA-nya dan teleponnya. Biarkan saja. Baru kemudian malam-malam ketika sendirian, ketika teman-teman yang muslim misalnya bangun malam untuk tahajud, kemudian memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diselesaikan permasalahannya, teman-teman kemudian membuka pesan WA tersebut, baca satu persatu. Awalnya pasti teman-teman merasa aduh, takut, marah, malu, dan lain sebagainya. Tetapi lama-kelamaan yang namanya manusia itu kemudian secara psikologis akan merasa terbiasa. Dia akan adaptif. Sehingga kemudian pelan-pelan dan percaya 1 minggu kemudian teman-teman melakukan cara seperti itu, dibaca di malam hari gitu ya. Teman-teman ketika mendapatkan WA yang sama, teman-teman sudah tidak merasa takut dan tidak merasa kalut. Mental teman-teman sudah kuat. Nah, sehingga kemudian dengan kuatnya mental teman-teman tidak panik, teman-teman tidak kalut, kemudian teman-teman bisa berpikir jernih, bisa berpikir rasional, bisa berpikir positif, teman-teman mulai usaha untuk kemudian bagaimana caranya menyelesaikan dan melunasi pinjaman teman-teman satu per satu. Insya Allah dengan cara seperti itu semuanya akan tuntas. Mungkin demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan bisa menjadi masukan yang cukup berharga buat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.